Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya saat ini berada di Desa Waru Barat. Tampaknya ini ada taman-tamannya. Di depan balai desa ada taman dan ini Abuya saat ini duduk di kafe milik BUMDes Desa Waru Barat begitu ya. Ceritanya kemarin sempat rame. Rame apa? Rame pasar. Ramenya bagaimana? Pasar itu kemarin sempat ada penertiban. Walaupun belum tertib 100%. Ya, dapat dikatakan paling tidak 20% lah. Gitu penertiban yang dilakukan. Lah, penertiban yang dilakukan ini tanda tanya. Tanda tanyanya, apakah ini ada keseriusan dari pihak pemerintah Kabupaten Pamekasan atau hanya inisiasi yang kemudian karena persoalan ada 17 Agustusan begitu. Jadi yang sebenarnya ini seperti apa coba Abuya tanyakan kepada Kepala Desa Waru Barat langsung karena pada saat penertiban di video muncul muncul ya ada seorang kepala desa yang juga ikut serta pada waktu penertiban. Begitu ya. Jadi kita tanyakan langsung kepada kepala desa Waru Barat seperti apa komentarnya. Tapi monggo disapa dulu pemirsa Abu ya. Selamat siang semua pemirsa pecinta Abuya Official ya. Alhamdulillah masih eksis luar biasa mengadvokasi masyarakat tentang keadaan Pamekasan. Jadi kalau boleh kita sampaikan informasi kecil nih terkait pasar. Sebenarnya penertiban itu sudah berulang kali ya, Bang Abuya. Mungkin ini adalah kesekian kalinya dan kesekian kalinya mudah-mudahan ini nggak gagal. Karena 3 kali sebelumnya sudah kita tertibkan dari tahun 2016, 2017, 2018 dan itu alhamdulillah hanya bertahan 2 bulan. 2 bulan ya. Setelah itu kembali lagi. Kembali lagi. Lah, kemarin memang ada inisiatif dan momentumnya tepat. Karena Agustus menghadapi karnaval. Jadi momentum penertiban itu tepat dan bisa dilaksanakan dan mungkin langkah persuasif pun tidak terlalu frontal lah. Jadi langsung diikuti oleh masyarakat. Cuman memang pertanyaannya hari ini betul, apakah konsistensi dan komitmen ini bisa terus dijalankan atau hanya sekedar validasi saja? Saya sempat sampaikan kepada Pak Camat saat itu, Pak Camat nelpon saya, Pak Kades ayo ikut dalam penertiban karena yang sebelumnya, jadi sebelum saya turun sebenarnya sudah turun kecamatan Forkopimka dan dari Forkopimda ya, diwakili oleh ya Pak Bupati juga turun saat itu yang pertama. Yang pertama ya yang belum ada penertiban, hanya sosialisasi. Lah pasca sosialisasi ada penertiban kedua, pertama baru ada penertiban kedua. Lah di penertiban kedua nih saya ikut hadir nih. Tapi ntar dulu, bupati yang turun kan pada saat sosialisasi pertama begitu kan, yang itu tanya-tanya kepada pedagang buah kan? Ya. Iya. Namun yang kedua kan tidak ada bupati kan? Ya, jadi sosialisasi penertiban pertama ada kayaknya bupati, penertiban kedua nggak ada. Jadi pembersihan sudah lah bahasanya. Jadi ini kan langkah ini diambil saat ada serap aspirasi di masjid. Jumat saya sampaikan ke Pak Bupati, kalau memang kita mau menseriusi pasar, asalkan konsisten, bukan inkonsisten, asalkan langkah-langkahnya tetap dijalankan sesuai komitmen, maka kita dari desa siap turun. Tapi kalau hanya itu butuh validasi dan legitimasi pengakuan, berarti kan kalau hanya butuh pengakuan ini sebentar, ngapain juga? Kita nggak butuh itu. Momentum ini kalau memang kita mau perbaiki, mumpung Pak Bupati ini adalah di periode kedua, tidak ada, mohon maaf, tidak ada sandungan politik ke depannya, karena kan sudah tidak ada lagi masa jabatan, artinya tidak ada moralitas yang harus dijaga, takut tidak terpilih lagi dan lain-lain. Ini momentum tepat untuk dilakukan agar tidak menyisakan persoalan kepada pemerintahan setelahnya. Sehingga pemerintahan setelahnya melanjutkan estafet dari mungkin hal-hal yang perlu diperbaiki dari pemerintahan. Itu kan yang menjadi harapan gitu. Ya. Tetapi kan dilihat selama ini gerakan-gerakan belum begitu masif untuk kabupaten turun ke pasar-pasar penertiban. Ya. Buktinya tidak ada pasar yang kemudian betul-betul ditertibkan sampai saat ini, termasuk ya di sini hanya
masih 20% lah, dapat dikatakan 20%. Terus Palengaan dan pasar-pasar yang lain Oh, iya. belum ada. Belum. Untuk kondisi pasar yang lain saya kurang paham, tapi pada prinsipnya begini, langkah ini sudah dilakukan 2 kali langkah penertiban. Untuk Waru ya. Untuk Waru. Dan saya memang ikut campur dalam hal ini karena mengingat semangat dari Pak Camat. Artinya saya menghargai komitmen dari atasan saya di Forkopimka ya. Karena apa, bagaimanapun saya hanya sebatas kalau kita bicara eselon saya hanya di bawahnya. Iya, Dan di bagaimanapun desa. siap gerak kan gitu. Cuman siap gerak ini kan harus ada komitmennya dulu seperti apa. Apakah penertiban ini akan berlangsung simultan atau hanya sebatas lagi-lagi validasi politik gitu kan. Untuk punya gawe dan gaung gitu kan. Kalau hanya sebatas itu ya selesai. Ngapain kita kerja ini capek-capek. Seperti kemarin terjadi cekcok antara masyarakat dengan kami. Dengan saya dan Pak Dan Rabil misalnya. Dan Pak Camat dengan salah satu warga. Sempat ada yang cekcok? Ada yang cekcok masalah persoalan pembangunan trotoar itu dibangun untuk tempat duduk permanen. Tempat cekcok kita. Cuman kan selesai akhirnya karena dilakukan secara adil. Yeah. Dan sifatnya tetap pada konsep musyawarah. Akhirnya selesai dan bisa dieksekusi. Lah, jangan sampai perjuangan seperti ini yang melelahkan, dicaci maki orang, dibully orang, tidak disukai oleh kalangan makelar, bahkan dibunuh nama baiknya, citranya oleh kalangan orang yang mungkin banyak keuntungan dari pasar. Ini menyebabkan pada akhirnya kandas di tengah jalan. Percuma perjuangan. Berarti kan ada yang harus dikorbankan. Dan kami ini di pemerintah desa, Kak Tuan, saya lelah gitu. Kalau bicara pasar saya selalu bilang, bahkan waktu serap aspirasi, harusnya ada komitmen dari awal. Kalau Disperindak tidak siap, berikan pasar itu ke desa. Kami yang selesaikan. Tinggal Pamekasan minta berapa jatah. Sampai saya kata. Atau yang kedua, buatlah perjanjian antara Bupati, Disperindak dan Kepala Pasar. Jika tidak sesuai dengan harapan, maka siap memundurkan diri dari Kepala Dinas dan Kepala Pasar. Itu akan lebih bijak. Sehingga kalau kita ke perusahaan ada namanya KPI, Key Performance Indicator. Artinya kesuksesan seorang pemimpin di wilayah kedinasannya itu dinilai dari sejauh mana performance indikator yang dia dapatkan. Kalau sudah key performance indikator sebagai wujud dari indikasi keberhasilan itu tercapai, maka dia layak untuk dijadikan kepala dinas atau kepala pasar. Tapi kalau indikatornya tidak sesuai, maka selayaknya harus mengakui kegagalan ini. Iya. Berarti sempat dilakukan tawaran oleh desa ke kabupaten di mana kalau kabupaten tidak siap, desa siap. Karena itu sudah dari lama. Saya sebenarnya begini dulu, sempat kita dialog waktu itu Pak Bambang ya. Oh, masih Bambang ya. Pak Bambang waktu itu Pak Syafi'i. Pak Syafi'i mendukung sampai dibongkar Ekspuskesmas saat itu. Saya sampaikan terima kasih ke Pak Syafi'i. Karena inisiatif beliau menerima saran-saran dari desa. Tapi memang kenyataannya lagi inkonsistensi itu terjadi. Jadi setelah pasca Ekspuskesmas dibongkar, malah itu diperjualbelikan. Yang akhirnya desa lagi kena semprot. Kenapa kemudian desa itu sempat melakukan katakanlah menyampaikan kesiapan dalam pengelolaan pasar ini, melakukan tantangan terhadap kabupaten, apa karena selama ini desa hanya kena batunya? Ya seperti itu. Jadi gini, sudah rahasia umum ya. Setiap kita yang paham birokrasi pahamlah bahwa desa ini, kalau kita bicara pada PBH ya, bagi hasil pajak dan retribusi. Retribusi ini kan meliputi retribusi pasar dan lain-lain yang dibagi rata mungkin ke seluruh desa. Dan konsepnya ada ketidakadilan. Jadi seharusnya dari pasar itu desa dapat berapa dong? Yang masuk ke. Sementara sampai detik ini tidak ada formulasi yang dijelaskan ke kami. Desa ini dapat berapa? Yang malah yang makin rumit ketika terjadi misalnya kehilangan, pencurian. Malah desa yang kena batunya. Artinya kalau kita berbicara, ini layaknya sebuah kandang komunal yang mohon maaf beternak sapi perah, yang perahan susunya dan sapinya dibawa ke kabupaten, kami ditinggali kotorannya saja. Dan belum berbentuk biogas. Kalau bentuk biogas mending.
Ini kotorannya saja kami disisain itu. Iya, sampai Jadi sekarang berarti tidak pernah mendapatkan income dong dari adanya pasar untuk desa ini? untuk itu sampai detik ini formulasi retribusinya saya tidak paham. Formulasinya kan tidak paham, tetapi adakah, Nggak ada, kita nggak. memang tidak ada ya? Secara substansial nggak ada. Artinya Iya, iya. secara ini saya nggak pernah merasa menerima. Gitu. Nggak, begini Pak Kades, berkembang di masyarakat berkaitan dengan penertiban kemarin, di mana dengan kalimat, cek lah baru. Jadi tak kira ada Pak sebulan lah beli pole. Kalimat ini yang kemudian oleh kabupaten ini menjadi catatan khusus. Adakah komunikasi dari kabupaten ke desa yang kemudian menyampaikan atau ada kalimat keseriusan untuk betul-betul menertibkan pasar waru dan membangun pasar waru? Kalimat itu adakah ke sini, ke desa? Sampai detik ini belum ada. Belum ada ya. Jadi saya hanya ditelepon Pak Camat. Saya hanya menghargai sebagai bentuk aspirasi ya pimpinan lah. Semangatan pimpinan harus saya dukung. Ya terserah ada kontradiktifnya seperti apa. Itu biasa dalam pemerintah. Cuman saya wajib mendukung apa yang menjadi keputusan. Tapi dalam hal keputusan ini tidak serta-merta dukungan saya itu terus lantas tanpa syarat dan ketentuan berlaku kan gitu. Saya sampaikan ke Pak Camat, jika penertiban ini konsisten, saya siap turun. Jika tidak, lebih baik kita mundur. Kenapa? Karena ini hanya akan membangun persoalan baru. Persoalan baru dan citra buruk Ya, tentunya dong yang akan diterima jadi dong. ini akan berat ke kita. Isu yang akan beredar, kita mau jawab apapun juga berat. Jadi sebelum kita melangkah, ada langkah preventifikasi untuk persoalan ini. Ada manajemen isu yang kita bangun. Jangan sampai kita turun, kita dapat getahnya. Kalau Pak Camat bisa pindah. Tapi kalau saya masih 2030 untuk selesai kan gitu. Betul, ya. Jadi saya akan terus-terusan dihujat, dibully. Sebenarnya sih kalau saya sih don't care lah ya. Nggak peduli mau dikatain apa ya udah biasa. Sebuah jabatan publik harus saya siap. Di dalamnya ketika saya siap duduk, maka di tempat duduk itu mesti ada dua suguhan. Ada pro, ada kontra. Ada bully, ada sanjungan. Lah itu biasa. Harus Biasa, diterima ya. dua-duanya dengan, kalau kita bicara parkir, portal yang sama. Artinya punya hak masuk dan keluar yang sama gitu. Jadi kan. saya tidak ada masalah. Cuman kan di balik ketidakmasalahan saya, ini harus dicari akar masalahnya. Jangan sampai di balik ketidakpermasalahan saya terhadap ini, malah akar masalahnya nggak diselesaikan. Jadi akar masalahnya sebenarnya adalah konsistensi, itu saja. Kalau konsisten, ayo. Kalau enggak, ya sudah. Ngapain juga? Karena dulu saya sudah pernah, Kak Tuan, saya dulu sudah pernah sudah pernah tertibkan luar biasa. Sampai saya pertaruhkan nama baik saya. Bahkan makelar parkir itu saya kasih duit. Saya pakai uang pribadi saat itu. Agar jangan sampai penertiban ini membunuh pendapatan orang-orang sekitar. Artinya jangan sampai masalah penertiban itu menjadi akar masalah baru. Nah, saya dulu sempat memberikan saran lah. Pertama, dibangun kembali akses terminalnya. Terminalnya dibangun kembali. Kan tertutup oleh jalan buah kan sekarang kan. Dibangun kembali dengan alasan apapun. Karena itu tanah negara. Gitu. Sekali lagi saat ini Bupati ini kayaknya serius. Kayaknya ya. Artinya kalau kayaknya kan masih 50-50. Iya, betul. Artinya betul. Saya tidak mengatakan Bupati serius enggak. Tapi Bupati kayaknya serius dalam hal ini, dengan turunnya Bupati, dengan sosialisasi, dengan penertiban pertama. Ada keseriusan. Tapi apakah keseriusan ini terus berlanjut pada tahap yang benar-benar 100% serius, saya nggak paham. Kembali kepada political will Bupati dalam hal ini. Karena kalau kami kan siap saja. Kapanpun dieksekusi, ya kita siap. Walaupun memang di situ saya akan berbenturan dengan masyarakat saya yang mungkin urusan perutnya ditopang oleh pasar. Tapi mau bagaimana lagi? Ketertiban tetap harus ditegakkan. Kalau tidak sekarang, apalagi Waru Barat ini secara desain engineering detail itu sudah diwujudkan untuk menjadi kota kedua. 2008. Betul. 2008 Pak Bupati Keholil. Betul. Yang mengaklamasikan Waru sebagai kota kedua. Tapi sampai detik ini formulasi kota keduanya belum utuh. Belum.
Ya, Sampai walaupun sebenarnya sudah dimulai dari adanya pelayanan ya, EKTP kan, sudah sebenarnya dimulai kan. begini, kalau EKTP itu Kak Tuan, itu sudah pernah dilakukan dulu Kak Tuan. Hmm. Dulu kan begini, kalau Oh kita dulu baru adanya EKTP itu. dulu kan mohon maaf, KTP itu kan foto KTP dulu kan ada di setiap Iya, kecamatan. masing-masing Artinya kecamatan ini ada kan ya. sebenarnya bukan baru, Iya, bukan hal tapi yang baru. mereform saja. Bukan merevolve, tapi mereform. Jadi reform dengan nama yang baru. Tapi sebenarnya konsepnya lama. Malah menurut saya yang perlu dilakukan adalah pelebaran ekspansi. Jadi Batu Marmar juga bisa moto, Masean juga bisa moto, sehingga tidak terpaku ke Waru saja. Sehingga semuanya bisa dilakukan, semuanya bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang lebih maksimal efektif. lah Gitu. pada masing-masing kecamatan. Paling tidak untuk Disperindak, untuk kabupaten yang dalam hal ini terlibat langsung menangani pasar, jangan melulu kemudian desa itu mendapatkan getahnya. Mun king cit papendere sakali cek patangkung, mun king tak ada kesiapan. Harus ada kesiapan dong, yang namanya pelayanan harus lebih baik, harus lebih maju, masa mau dibiarkan. Jadi adanya keseriusan dari kabupaten benar-benar diinginkan oleh masyarakat yang ada di wilayah Waru sebenarnya. Walaupun faktanya hingga saat ini harapan-harapan itu belum pupus, tapi sudah mulai hampir ya. Silahkan segera kalau memang benar-benar ingin meningkatkan, ingin memperbaiki, paling tidak menertibkan yang ada, silahkan segera dieksekusi dan cek ngalaknya mana malolo